Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Sintawati. Di sini saya akan melakukan penyampaian materi tentang peran generasi muda dalam menjaga keutuhan NKRI. Nah, video ini ditujukan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Dinamika Etnisitas di Indonesia yang diampu oleh Bapak Denny Apriadi. Nah, di sini saya memilih topik materi tentang peran generasi muda dalam menjaga keutuhan NKRI. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama. Indonesia ini kan memiliki kepulauan yang lebih dari 17.000 yang menjadikan Indonesia ini sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi dan kekayaan alam yang berlimpah. Nah, secara geografis, Indonesia berada pada silang dunia yang sangat strategis, yaitu terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, hal tersebut merupakan kawasan paling dinamis dalam peraturan dunia, baik secara ekonomi maupun politik. Nah, keberadaan dan kedudukan posisi Indonesia dalam global saat ini tentu tidak akan terlepas dari pengaruh global itu sendiri. Nah, untuk menghadapi tantangan global tersebut, apabila sampai saat ini tidak diantisipasi, akan menimbulkan kekacauan bagi negara Indonesia itu sendiri. Nah, persaingan ekonomi dan perkembangan iptek telah mengubah peta kekuatan dunia, merupakan fenomena globalisasi yang harus dihadapi. Nah, Indonesia memiliki Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Nah, oleh karena itu, pembinaan ideologi bangsa, wawasan, kebangsaan mungkin harus dilakukan dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia itu sendiri yang lebih matang untuk menopang pengetahuan dan pandangan hidup yang lebih universal. Nah, terlebih khusus untuk mempersiapkan hal ini, pemuda-pemudi ini harus membangun dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, pada era globalisasi saat ini pun banyak sekali permasalahan yang muncul akibat globalisasi ini, yang berakibat pada menurunnya sikap patriotik pemuda-pemudi bangsa Indonesia yang pada harapannya harus menjadi agent of change. Nah, dalam membangun bangsa dan negara melalui semangat nasionalisme dan patriotisme. Apa sih sikap patriotisme sendiri itu? Ternyata sikap patriotisme sendiri itu merupakan suatu sikap yang harus dimiliki oleh seluruh warga negara, terutama para pemuda-pemudi Indonesia, agar tertanam rasa cinta mereka terhadap tanah air mereka dan rela berkorban membela negaranya ketika mendapat ancaman dari dalam maupun luar negaranya. Nah, dengan jiwa patriotisme ini sendiri, para pemuda yang memiliki loyalitas tinggi kepada negaranya tanpa memandang perbedaan dan membawa sebuah perubahan akan menjadi penggerak kemajuan bangsa dan penjaga keutuhan negara Indonesia. Nah, pemuda yang memiliki jiwa patriotisme ini adalah seseorang yang selalu mengedepankan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadinya. Nah, patriotisme ini akan membentuk seorang yang rela membela negaranya baik kondisi maupun dalam kondisi penuh ancaman maupun tersebut disadari oleh rasa cinta. Nah, rasa cinta ini akan menyadarkan seseorang itu untuk rela berkorban. Rasa cinta ini akan mendasari seseorang dan tidak membedakan segala sesuatu. Nah, rasa cinta ini yang akan mendasari seseorang untuk bersatu dan menjaga kesatuan negaranya selamanya. Nah, maka dari itu untuk generasi muda, khususnya di Indonesia, ini harus tumbuh dengan rasa cinta, yaitu rasa cinta yang ikhlas tanpa mengharapkan apapun, seperti cinta kepada tanah air, dengan segenap jiwa raga rela memberikan kapan dan dimanapun jika dibutuhkan dan dipanggil oleh negara untuk menjaga dan membawa nama baik negaranya tersebut. Nah,
Nilai-nilai patriotisme ini dapat dilaksanakan oleh para pemuda dalam perilaku kehidupan sehari-hari, seperti di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, bahkan lingkungan negara. Nah, di sini saya akan memaparkan beberapa contoh menampilkan nilai-nilai patriotisme dalam kehidupan. Yang pertama, dalam kehidupan keluarga dapat dilakukan melalui kegiatan yang pertama seperti membaca buku-buku yang bertemakan perjuangan, mengibarkan bendera merah putih di depan rumah pada hari besar nasional dengan baik dan benar. Lalu di sini ada dalam kehidupan sekolah dapat dilakukan melalui kegiatan seperti melakukan upacara bendera pada setiap hari Senin secara khidmat. Nah, menghayati dan memahami makna lagu-lagu perjuangan dan lagu nasional, dan mengingatkan setiap materi pembelajaran dengan nilai-nilai kepahlawanan atau patriotisme. Yang ketiga di sini ada contoh penerapan nilai patriotisme dalam lingkungan bermasyarakat. Ini dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan. Di sini saya akan menyebutkan 3. Yang pertama, melaksanakan upacara pada hari-hari besar nasional seperti Hari Kemerdekaan, Kebangkitan Nasional, dan Hari Pahlawan, dan lain-lain. Untuk yang kedua yaitu mengamalkan sikap kesetiakawanan nasional di lingkungan sekitar. Yang ketiga, memelihara kerukunan dengan sesama warga masyarakat. Nah, untuk selanjutnya yaitu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai patriotisme apa saja sih yang dapat dilakukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini untuk mewujudkan pertahanan keamanan? Berikut saya akan memberikan contohnya melalui perwujudan nilai-nilai patriotisme. Yang pertama, dalam bidang politik. Nah, dalam bidang politik ini diantaranya seperti senantiasa memelihara dan meningkatkan persatuan dan kesatuan agar bangsa Indonesia menjadi kokoh dan tangguh. Melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mendukung dan melaksanakan kebijakan pemerintah. Nah, untuk selanjutnya dalam bidang ekonomi, ini yaitu mencintai dan memakai produk dalam negeri, mengembangkan koperasi sebagai usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan untuk kesejahteraan bersama. Nah, lalu ada tidak melakukan politik monopoli dan juga penimbunan barang untuk keuntungan pribadi dan merugikan orang lain. Mengembangkan kegiatan usaha produktif dan meningkatkan kemampuan manajemen dan kepemimpinan. Nah, sedangkan dalam bidang hukum ini seperti berusaha mematuhi hukum dan norma-norma lain yang berlaku di masyarakat, menjunjung tinggi asas praduga yang tak bersalah, tidak main hakim sendiri, saling menyadarkan apabila ada yang melakukan perbuatan yang melanggar, berani melaporkan sesuatu yang dirasa janggal kepada pihak yang berwajib apabila ada yang bersalah, dan menghormati dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Nah, lalu untuk dalam bidang sosial budaya di sini ada menjaga kelestarian budaya daerah, membantu dan menolong orang yang terkena musibah, menjaga kebersihan dan keindahan sarana umum seperti di lingkungan, dan menyaring masuknya budaya asing yang tidak jelas manfaatnya bagi kemajuan bangsa atau bersifat memfilter budaya yang akan masuk. Nah, untuk dalam bidang Hankam atau pertahanan dan keamanan diantaranya yang pertama, menjaga keamanan lingkungan, lalu membantu aparat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, pada akhirnya pemuda-pemudi Indonesia ini harus merupakan generasi emas yang nantinya akan memberikan perubahan terhadap tatanan kehidupan suatu bangsa yang baru. Masa depan suatu bangsa itu terletak pada kualitas dari penerusnya atau generasi mudanya. Nah, peran yang saat ini harus diemban oleh pemuda generasi penerus bangsa adalah belajar. Dimulai dari belajar untuk diri sendiri agar kelak berguna bagi nusa dan bangsa dan berguna bagi orang lain. Nah, sekian video saya untuk memenuhi tugas Bapak Denny. Sekian, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.